prodi pendidikan sejarah dari kelas reguler A. Izin untuk mewawancarai Amang. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Amang. Oh ya, saya Pendeta Hebron Husin Niaga Hitom. Saya melayani di GKPI Jemaat Khusus Perumnas LPP Medan yang berada di Jalan Aster Raya nomor 1. Kami izin memperkenalkan diri Amang. Untuk teman-teman pertama, silakan. Terima kasih Pak, nama saya Ahmad Sambo. Saya dari Universitas Dinas, fakultasnya jurusan Pendidikan Sejarah. Saya Perkenalkan nama saya Rika Hayani dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri. Perkenalkan Amang, saya Jessica dan sama juga dari Universitas Negeri Medan seperti teman-teman saya. Ya, saya Amang, nama saya Gita Vendasari, saya dari Universitas Negeri Medan dan sama-sama ikut teman-teman saya. Perkenalkan Bapak, nama saya Aura Putri Azara, saya dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Demikian Amang perkenalan singkat kami. Jadi ada beberapa yang akan kami tanyakan Amang kepada Amang terkait informasi dari gereja kita dan kegiatan yang ada di gereja kita. Untuk pertanyaan kami yang pertama, Amang, untuk sejarah singkat dari gereja kita boleh kami ketahui Amang dan Amang terangkan. Oh ya, jadi sejarah gereja khususnya GKP Jemaat Khusus Perumnas LPP Medan ini berdiri 44 tahun yang lalu. Pada tanggal 28 September. Nah, awalnya anggota jemaat ini bergabung dengan yang ada di Jalan Beringin di GKPI Desa Teladan. Namun oleh karena mereka jauh ke sana, lalu dibentuklah di Perumnas LPP Medan ini, dan inilah jemaatnya sudah berusia 44 tahun. Berarti udah agak lama juga ya. Lumayan lama ya. Kalau budaya yang biasa dilakukan di gereja kita ini Amang yang rutin apa Amang? Nah, jadi gereja itu bersentuhan dengan budaya. Nah, bersentuhannya seperti ini dalam hal kegiatan-kegiatan budaya, gereja itu turut ambil bagian. Misalnya dalam acara pernikahan, baru dalam acara pengundian, dalam acara penggalian tulang berulang, dalam acara memasuki rumah baru. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang secara umum. Dan juga misalnya gereja juga itu melayani, misalnya kalau ada ibadah serikat tolong menolong yang ada di misalnya setiap blok, misalnya itu ada serikat tolong menolong, gereja juga ambil bagian dalam hal memimpin ibadah di sana. Oke. Selanjutnya Amang, bagaimana apa program atau kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dari gereja untuk masyarakat? Nah, jadi gereja itu pendidikannya adalah pendidikan non formal. Artinya non formal itu tidak seperti lembaga pendidikan secara umum. Dari semua usia itu ada pendidikannya. Pendidikan baik melalui ibadah tadi, baik misalnya sekolah minggu, ada pendalaman kitab, ada juga ibadah rumah tangga. Itu kan bagian pendidikan juga. Berarti memang mulai dari usia dini sampai dengan lansia ada jenjang pendidikan semua yang ada pendidikannya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan diberikan teman-teman lagi Amang. Saya ingin bertanya, Amang, bagaimana sih gereja ini berkontribusi dalam pelestarian budaya seperti tradisi dan budaya-budaya lokal di bidang ini? Seperti tadi, ketika ada kegiatan misalnya tentang pernikahan, kan, gereja itu ambil bagian di sana. Dalam arti kata kita itu melihat apakah budaya itu seturut atau sejalan dengan kepercayaan. Nah, jadi ketika ada itu sejalan dengan kepercayaan, maka gereja membolehkan itu untuk dilaksanakan. Tapi ketika budaya itu misalnya sebuah budaya animisme, misalnya seperti
memberi sesajen ke katakanlah ke leluhur itu dalam Kekristenan itu tidak dibolehkan dan itu tidak diizinkan. Jadi pelestarian itu adalah gereja itu membolehkan pelaksanaan kebudayaan ketika hal itu tidak bertentangan dengan iman percaya. Tapi kalau yang bertentangan, maka gereja akan meminta untuk itu tidak dilakukan. Itulah bentuk pelestarian budaya dalam gereja. Misalnya seperti ulos dalam Protestan itu dibolehkan. Tortor juga itu dibolehkan. Karena bagi Protestan, Kristen Protestan itu dipahami bukan lagi seperti pemahaman dulu. Kalau dulu ada pemahaman ulos itu adalah dipahami sebagai yang memberkati, atau ketika atau dibunyikan misalnya tortor, ada orang yang rasukan leluhur. Tapi saat ini ketika Kekristenan sudah ada, maka itu sudah hilang. Tapi tetap pelaksanaan tortor budaya itu tetap dapat dilaksanakan. Jadi emang ada apa saja tantangan yang dihadapi gereja ini untuk melestarikan budaya dan pendidikan di tengah perubahan sosial? Nah, tantangannya jadi begini, tantangan tentang budaya. Jadi seperti budaya tantangannya adalah bahwa ketika budaya itu bertentangan dengan iman, percaya atau dengan agama, maka selalu terkadang ada perbenturan antara pelaksanaan budaya dengan Kekristenan. Tapi secara gradual, maka gereja akan senantiasa memberi pandangan bahwa kegiatan itu misalnya tidak sejalan dengan Kekristenan. Apakah ada upaya khusus dari gereja untuk meningkatkan atau mensatukan generasi milenial sekarang dalam kegiatan budaya? Jadi begini, ketika misalnya ada perayaan Natal atau perayaan keagamaan, itu budaya diberi tempat. Misalnya kalau Mas Natal itu bisa menonton bebas menonton. Artinya ada diberi tempat kepada remaja atau orang tua atau anak-anak untuk menonton saat Natal. Jadi di situ adalah cara gereja memberi milenial juga kesempatan untuk merasakan atau menghidupi budaya tersebut. Bagaimana gereja menangani perbedaan pandangan budaya atau agama dalam komunitasnya? Nah, seperti tadi, memang pasti akan ada perbedaan pandangan. Tapi sebagai gereja, kita itu memberi pandangan atau memberi nasihat agar budaya itu budaya yang sejalan, yang bertentangan dengan Kekristenan itu dibaharui. Artinya pembaharuan ini seperti ini. Pembaharuan itu adalah dalam arti pemahaman. Misalnya seperti tadi, ulos. Ya. Ada sebagian kelompok Kristen yang melarang sama sekali ulos, karena mereka memahami ulos itulah yang memberkati. Lalu Protestan, gereja mainstream namanya, itu membolehkan ulos, tapi dengan pemberian makna bahwa ulos itu hanya sebagai simbol, yang berkati itu adalah Tuhan. Jadi disitulah perbedaan tadi itu, katakanlah dari pandangan yang berbeda itu diberi makna baru dalam disejalan dengan Kekristenan tersebut. Mungkin demikian Bang yang bisa kami tanyakan mengenai sejarah, budaya, dan bagian pendidikan dari gereja kita yang memang.
Sebelumnya kami sangat berterima kasih atas waktu yang Amang berikan dan terima kasih Amang untuk semua ilmunya Amang. Ya. Jadi mungkin setelah ini kami akan langsung pulang. Baik, ya. Dan mengucapkan terima kasih sekali Amang. Oke. Terima kasih Amang. Terima kasih. Oke, iya, bagus bagi sekolah ya. Iya. Karena anakku juga jauh di mana di sana. Iya. Amang, ini ada Aduh, kaget kalian dari ini. kakak. Aku bilang, aku juga